Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparman SPD MPD dari SMA Negeri 11 Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan siswa sesuai dengan kecerdasannya. Judul saya pada Hari Guru Nasional ini adalah Gapai Rasa melalui pembelajaran berdiferensiasi berbasis Amacangu. Gapai Rasa adalah gali potensi, inovasikan aksimu, raih asamu dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbasis kearifan lokal Amacangu, di mana menurut falsafah Bugis kearifan lokalnya, semua manusia dilahirkan dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Dengan kecerdasan inilah, maka potensi peserta didik akan kita gali, akan kita inovasikan menjadi peserta didik yang berkualitas dan akan berkreasi sesuai dengan kecerdasannya. Salam cerdas berkarakter. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak sekalian. Pagi, Pak. Tolong ketua kelasnya disiapkan dulu. Sebelumnya duduk siap, Kak. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Ananda hebatku semua, siapa yang tidak hadir hari ini? Saudaranya sampai sakit sama tindak. Dan aku sekalian, gimana kabarnya? 12 DJ Thompson. Generasi cerdas berkarakter. Pada kesempatan ini kita belajar tentang substansi genetika. Sebelumnya saya akan membagikan satu lembaran asesmen. Mungkin sudah dibagikan tadi, sudah ketua kelasnya. Ini salah satu bentuk lembaran asesmen diagnostik untuk mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan dan kecerdasan pada passionnya masing-masing. Dari hasilnya kita bisa melihat ada yang suka dengan auditorial, ada yang suka dengan konseptual, bahkan ada yang suka dengan auditorial dengan visual. Jadi ini menyatakan bahwa pembelajaran peserta didik memang memerlukan pembelajaran berdiferensiasi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Anda hebatku semua, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3, yaitu menjelaskan struktur dan fungsi DNA, menjelaskan struktur dan fungsi RNA, dan apa perbedaan antara struktur DNA dengan RNA. Pada hari ini kita akan mempresentasikan bagaimana struktur DNA itu menurut konsep anak hebatku semua. Ya. Silakan menjelaskan apa itu DNA secara konseptual, secara kreativitas anakku sekalian. Dalam hal ini konsepnya adalah gapai rasa. Gali potensi, aksikan inovasimu, raih asamu melalui pembelajaran berdiferensiasi sebagai bentuk berbasis dalam falsafah Bugis Amacangu. Masing-masing punya kreativitas dan kecerdasan pada konsep dan style masing-masing. Kemarin kita sudah mengelompokkan dengan pengelompokan sesuai dengan kreativitasnya dan kelompoknya. Nanti akan diberikan kesempatan setiap kelompok untuk mempresentasikan bagaimana penafsirannya, pemahamannya tentang apa itu struktur DNA, dalam hal ini substansi genetik. Dengan yang ada di sini tentang bagaimana struktur dan komponen DNA itu sendiri, yang terdiri dari basa nitrogen, dalam hal ini terdiri dari fosfat, gula dengan basa nitrogen. Pada tahap selanjutnya, peserta didik sudah dikumpul berdasarkan passionnya masing-masing. Mereka diberikan kesempatan untuk membahas tentang bagaimana struktur DNA itu sendiri. Dalam hal ini adalah konsep gapai. Apa itu gapai? Adalah dia akan menggali potensinya dan akan menginovasikan aksinya. Itu adalah gapai. Rasa itu adalah raih asamu. Dalam hal ini pembelajaran diferensiasi akan terlihat pada beberapa siswa. Dengan menggali potensi dan menginovasikan aksinya, mereka akan memiliki kemampuan dan memperlihatkan kehebatannya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi berbasis falsafah Bugis Amacangu, karena setiap orang dihadirkan untuk menjadi potensi cerdas pada bidangnya masing-masing. Ini adalah pada level bagaimana mempresentasikan hasil karya ini. DNA juga menyimpan berbagai macam
setiap makhluk hidup dan juga beberapa virus. Presentasi selanjutnya adalah peserta didik mempresentasikan tentang struktur DNA dengan hasil karyanya, bagaimana mengkontekstualkan apa itu DNA oleh kelompok 2. Kepada kelompok 2, dipersilakan. Because today is English Day, I'm using English for my opening. So today, my friend Pasha gonna tell you about the structure of DNA. So guys, I hope your attention. Thank you. Perlu diketahui, DNA itu bersifat heterokalitik, yaitu dapat membuat Peserta didik dalam hal ini presentasi selanjutnya menggunakan namanya gambar bersambung untuk menjelaskan DNA. Kepada kelompok selanjutnya dipersilakan. Pengertian DNA. DNA alias Josephine Bond Nucleic. Presentasi selanjutnya adalah salah satu bentuk karya peserta didik kembali menjelaskan tentang struktur DNA dalam hal ini melalui karya untuk menggapai rasanya. Inilah dia presentasi dari kelompok selanjutnya. Bosa berwarna biru dan bahasa nitrogen. Dalam nukleus 3 terdapat nukleus. Pada kesempatan ini, salah satu peserta didik saya sebagai salah satu bentuk pembelajaran individual, dia introvert. Dia nyaman dengan belajar dengan dirinya sendiri. Dia akan merasa nyaman atau merasa bahagia kalau dia bisa memainkan beberapa dengan komunikasinya tersendiri. Bagaimana dia mempresentasikan apa itu DNA. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So because today is English Day, let me introduce myself with English language. First of all, let us say thanks to Allah Subhanahu Wa Taala who's given us a chance so that we can gather here in this place. Salam and salawat to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala. Itu salah satu bentuk pembelajaran dari layanan inklusif pada pembelajaran diferensiasi. Beberapa peserta didik memerlukan layanan secara individual. Salah satunya ini adalah satu peserta didik saya dalam melewati gapai rasanya melalui pembelajaran diferensiasi untuk menjadi salah satu kualitas SDM. Terima kasih. Ini adalah beda dari yang lain. Dia mempresentasikan bagaimana struktur DNA dalam bentuk nyanyian. Ya. Pembawa kode genetik pada makhluk hidup, adenin, timin, sitosin, dan juga guanin. Oke, presentasi selanjutnya adalah salah satu juga presentasi dari kelompok. Mereka menggunakan teknik presentasi PowerPoint dengan menggabungkan dari beberapa aplikasi untuk membuat struktur DNA. Inilah salah satu hasil karya dari salah satu kelompok kami. Rantai DNA yang berbentuk helix, ganda atau double helix. Luar biasa tadi dari presentasinya, ada yang mempresentasikan dalam bentuk animasi, dalam bentuk presentasi PowerPoint, ada dalam bentuk kontekstual dengan menggunakan bagaimana bentuk-bentuk DNA, ada dua kelompok, ada dalam bentuk animasi gambar bersambung, ada dalam beberapa bentuk presentasi lainnya, dan yang terakhir ada dalam bentuk nyanyian. Terima kasih anakku sekalian. Dengan adanya presentasi ini, anakku sekalian sudah mampu menerapkan bagaimana konsep DNA itu sendiri. Saya ingin bertanya dulu, apa itu nukleotida? Bisa berdiri? Baik, nukleotida terdiri atas 3 yaitu gula, fosfat, dan basa nitrogen. Thank you, luar biasa kita luar biasa sekali untuk anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 Thompson. Generasi cerdas berkarakter. Pembelajaran berdiferensiasi. Gapai